orang-orang yang telah kami utus. Tafsirannya ada dua. Satu, kepada orang-orang pengikut para rasul sebelumnya. Ada juga yang menafsirkan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, itu Rasul disuruh bertanya fi lailatil Isra, pada malam Isra, pada malam Isra Mi'raj. Rasul disuruh bertanya sebelummu. Dan Ibnu Jarir pun sama mengatakan seperti itu, bahwa Rasul disuruh bertanya kepada Rasul-Rasul sebelumnya pada malam Lailatul Isra, pada malam Isra dan Mi'raj. Adakah Rasul sebelum aku yang diutus kepada umat-umat, yaitu umat-umat yang ada di dunia ini, disuruh Allah menjadikan selain Allah Ar-Rahman, dijadikan Tuhan, dijadikan Tuhan untuk disembah. Jadi Pak, di malam di malam Isra dan Mi'raj itu Nabi bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Nabi diceritakan bertemu dengan bapakku katanya, yaitu yaitu Nabi Adam. Sampai Nabi menceritakan, aku bertemu dengan bapakku tapi tidak terlihat kepalanya. Jadi Pak, bertemu dengan Nabi Adam tapi tidak terlihat kepalanya, saking jangkungnya Pak. Nabi Adam diceritakan tingginya itu adalah 30 meter, 60 hasta Pak. 60 hasta itu adalah 30 meter. Nabi bertemu dan menceritakan itu. Bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW pun bercerita tentang bertemunya dengan Nabi Musa. Dan dengan Nabi Musa ngobrol. Diberi tugas apa oleh Allah? Diberi tugas sholat 50 waktu. Jadi bukan 5 waktu Pak, tapi 50 waktu dulu itu. Kata Nabi Musa, kembali lagi kepada Allah, umatmu tidak akan kuat. Tidak akan kuat, umatku saja yang tinggi besar, kata Nabi Musa, banyak yang tidak kuat, apalagi umat-umatmu dulu, umat-umatmu nanti di akhir zaman. Maka Rasul kembali lagi, Nabi Muhammad SAW kembali lagi kepada Allah sampai beberapa kali. Terakhir ditanya juga oleh Nabi Musa, berapa? Jadi berapa? Jadi 5 waktu. Mau kuat keneh? Sudah kembali lagi. Disuruh nawar lagi. Rasul, ya sudahlah, cukup 5 waktu, mudah-mudahan umatku mampu. Ternyata Pak, betul ya, kata Nabi Musa, mau marampuh. Sampai hari ini umat Islam banyak yang masih meninggalkan sholat. Umat Islam masih banyak yang Rasul pun bertanya kepada rasul-rasul selain dirinya, adakah di dunia ini di antara para rasul itu mengajarkan beribadah kepada selain Ar-Rahman? Ternyata Rasul menemukan tidak ada satupun yang menyuruh kepada umatnya beribadah kepada selain Allah. Di sini alihatan yu'badun, Tuhan yang boleh disembah. Nah, kemarin sudah dibahas bahwa Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang apabila dimohon akan memberi. Sedangkan Ar-Rahim apabila tidak dipinta
akan marah. Bahkan dalam keterangan yang lain bahwa Ar-Rahman itu adalah sifat Allah yang memberi setelah memberi, memberi nikmat setelah memberi nikmat. Maka hamba itu tidak layak beribadah, mengabdi, taat kepada selain Ar-Rahman. Kenapa? Karena selain Allah Ar-Rahman, siapa yang mampu memberikan, menyediakan segala kebutuhan makhluknya, segala kebutuhan hambanya. Kira-kira Pak, ketika kita mau bekerja ke salah satu perusahaan, apakah perusahaan itu yang dianggap mampu oleh kita memberikan gaji atau yang tidak bisa memberikan gaji Pak kira-kira? Makanya rek gawe ke perusahaan anu mau ngagajinya kan teu pantes. Atau kita bekerja kepada seseorang dan kita pun sudah melihat orang tersebut kalau bekerja di sana pasti bakal gaji gitu. Nah, kalaulah kita di dunia saja sudah ada perhitungan begitu, hanya memberikan kebutuhan kita beberapa faktor saja, ini Ar-Rahman yang telah memberikan segalanya kepada kita, yang apapun yang belum kita pinta sudah diberi. Pantaskah kita tidak beribadah kepadanya? Pantaskah kita tidak mengabdi kepadanya? Jadi orang Pak terpantas gitu kalau sebagai hamba Allah maksiat, tidak taat, tidak mengabdi, tidak mendekatkan diri. Karena nanti Pak, kalimah ibadah itu maknanya ada tiga. Satu, pengabdian, yang kedua ketaatan, yang ketiga berikan ini tadi Pak, pengabdian, ketaatan, mendekatkan diri. Kalau kita tidak mengabdi kepadanya, tidak taat kepadanya, tidak mendekatkan diri kepadanya, lalu siapa yang mampu menolong kita Pak? Siapa yang menolong manusia itu? Karena manusia itu Pak perlu sekali pertolongan. Perlu sekali pertolongan dari Allah. Karena semuanya yang bisa kita lakukan itu atas pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, manusia itu la haula wala quwata illa billah. Jangankan melakukan hal yang lain Pak, kita saja bernapas, berkedip, bisa mendengar, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kapan saja Allah bisa mengambilnya. Kalau Allah mau, itu akan diambil Pak. Oleh karena itu, menyadari hal tersebut, kita sebagai makhluk yang lemah, layaknya kita mengabdi kepadanya, layaknya kita taat kepadanya, layaknya kita mendekatkan diri kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh beribadah kepada manusia itu bukan hanya menyuruh, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Ar-Rahman sudah memberikan segalanya kepada kita. Titah sujud tarangna tos aya, titah ruku tuurna geus aya, berdiri kakinya sudah ada. Berdiri, sujud, ruku perlu tenaga, makanannya sudah disediakan oleh Allah. Airnya untuk wudu sudah disediakan oleh Allah. Untuk melihat airnya sudah disediakan matanya oleh Allah. Untuk mengambil airnya, kaki dan tangannya sudah disediakan oleh Allah. Pek laksanakan. Jadi sudah disediakan oleh Allah Pak. Bahkan selain dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pun sudah menyiapkan reward.
gaji, penghargaan, pahala yang nanti oleh siapapun hambanya yang taat kepadanya akan ditemuinya. Ditemui di mana, Pak? Mau di akhirat, mau di dunia, Pak? Buruhna. Hoyong di dunia, hoyong di akhirat. Itu pasti Allah akan berikan di dunia dan di akhirat. Tapi Pak, seyakin-yakinnya kita harus meyakini bahwa yang paling besar akan diberikan kepada kita di akhirat. Ayeuna mah cukup pejang hirup. Cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Naon kebutuhan hidup teh, Pak? Makan dan minum eta wungkul. Makan, minum, bisa tidur, bisa naon deh, Pak? Bisa kemana-mana, bisa naon deh, Pak? Bisa ngobrol, bisa komunikasi, bisa istirahat. Terus geuning nu saeutik teh bening sagala ayanya, Pak. Walaupun sedikit yang baru diberikan kepada kita, tapi semuanya sudah ada. Pada cek kalau teteh karek saeutik, Pak, baru sedikit, apalagi sudah diberikan banyak. Sedikit saja manusia sudah terpenuhi kebutuhannya. Pak, jangan sembarangan, Pak, diberi tidur oleh Allah, Pak. Diberi tidur oleh Allah itu, Pak, luar biasa. Luar biasa bagaimana? Coba, Pak, sekali saja satu malam kita tidak bisa tidur, kumaha karasana, Pak? Rieur ripuhnya karena reung buah isuk terek maut cenanya. Eta teh kalau kita tidak bisa tidur semalaman karena terganggu apa? Sakit giginya. Sakit gigi, Pak. Karena sakit gigi tidak bisa tidur, guling gasahan. Pagi harinya seger atau beleger. Pagi harinya terasa pusing, laleles, kusabab semalaman tidak bisa tidur. Untuk tidurnya saja, Pak, oleh Allah diberikan tempat. Di mana, Pak? Di bumi atau di mana? Di mana we nya? Teu bumi mah di mana we, Pak? Yang penting tidur. Nikmat tidur itu, Pak, bukan di kasur yang empuk, rumah yang mewah, tapi ketika kita mau tidur tunuh. Sok najan di imah alus kasurnya empuk maha tapi tetunuh cing sok nikmat, Pak, tidurna. Najan bari diuk, Pak, hari tunuh Pak keur jumaah nikmatnya, Pak. Atak tong deket tihang, Pak, jumaahan teh bisi kado nunutan keur mah paneuri jumatan teh datangna kadua nunutnan pas nangtung ngesolat aya khutbahan ieu teh cenah teu. Itu alira naon cenah jumaah khutbahan lain khutbahan ente keur jumatna nunutnan. Jadi tidur yang enak itu bukan di tempat yang bagus, tapi ketika ngantuk kita bisa tidur. Sok, Pak, galandangan gepeng naon, Pak, singkatannya gelandangan tulen. Najan di sisi emper toko tibrah nepi ka jam 8 can hudang-hudang, Pak, tah kakara di Banyur kuno buka toko hudang. Itu nikmat tidur karena ngantuk, Pak. Di masjid gitu di kasuran pan keur ngajak tuh mah goleh pakai tos lohornya, Pak, ngabarak di dia ge. Nah begitu. Jadi kalau manusia tidak taat, tidak mengabdi kepada Allah, rasa kantuknya diambil oleh Allah. Nauzubillahi min dalik, Pak. Jadi dengan ngantuk saja kita bisa menintrospeksi diri, berterima kasih kepada Allah dengan taat dan beribadah, bukan beribadah kepada yang lain. Jadi di sini di ayat ini tidak ada satu rasul pun yang menyuruh umatnya untuk mengabdi kepada selain Allah. Selain Allah itu tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, tidak bisa menyediakan keperluan kita, tidak bisa menghidupkan dan mematikan kita, tidak bisa memberikan kantuk. Patung yang disembah oleh orang-orang yang sesat
manehna wae teu bisaheun Pak minahkeun awak dari tempat ini ketika hujan, atau ketika datang seekor lalat menghampiri hidungnya sugan bisa nepak Pak. Pantas kita beribadah menyembah kepadanya walaupun berbagai alasan. Cenah imah pelantara hungkul. Nah pasok aya kade kita boleh membuat pelantara wasilah, tapi wasilahnya yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Boleh kita berwasilah untuk menyampaikan segala keperluan kita kepada Allah, yaitu satu, kepada orang yang soleh dan masih hidup. Yang kedua, berwasilah dengan amal kita. Jadi orang soleh teh Pak kade lain para wali wungkul. Pokoknya orang soleh Pak. Nah di kita sekarang masih banyak Pak mau minta doa wasilah ke para wali yang sudah dikubur, yang sudah ada di alam kubur. Mereka Pak yang seharusnya kita temui itu adalah yang lebih dekat kepada kita. Siapa? Orang tua kita, guru kita, orang-orang soleh di sekitar kita. Para wali mah Pak bukan dimintai doa, tapi yang harus didoakan oleh kita, orang yang meninggal itu. Maka di Islam Pak, ketika kita mau ke makam itu bukan meminta doa, tapi mendoakan. Kenapa Nabi dulu sebelum Islam kuat akidahnya umat muslim tidak mengizinkan untuk ziarah kubur? Nah karena dikhawatirkan, karena keyakinan pada saat itu umat Islam belum kuat, khawatir. Nah jadi nyembah kuburan. Di kuburan teh menta ngadua cerik, ngabejakeun kasusah, berkeluh kesah. Nah padahal yang dikubur itu berharap doa dari kaum muslimin, doa dari keluarganya untuk permohonan ampun. Jadi Pak kanu di kuburan mah teu loba-loba ngaduakeun lagi Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi. Menta pangampura Pak, kanu pangampurakeun ka Allah kanu di kuburan mah teu kudu panjang-panjang. Misalkan kayak ya Allah mudah-mudahan di jero kubur itu teh panglegakeun alam kuburna, pangcaangkeun sing aya baturna. Henteu kitu ku Rasul doakeun, tapi ampunilah dan maafkanlah. Gitu Pak, sakitu. Tapi kita yang ada di dunia ini berdoa kepada Allah, wah segala napanya, menta ilmu, menta sehat, menta naon deh Pak? Gitu minta beunghar, ayeuna can beunghar gitu. Oh Pak, utas bareunghar jami mah sadena oge. Soca sabaraha hargana tah? Lamun ayeuna ngarasa miskin Pak, tanyakeun ka dokter sabaraha sampean urang yang sudah diberikan oleh Allah. Satu tangan, satu gigi, sok lamun urang coplok waos terus ka dokter gigi digentos sabaraha Pak? Hijina. Ayeuna gigi aya 30 sabaraha? 30 genep gitu. Nepi ka mana 30 genep eta? 32-nya 32 gigi. Sabaraha hargana Pak? Itu adalah pemberian dari Ar-Rahman yang memberi setelah memberi. Orang teh geus boga gigi, menta deui ka Allah teh, ya Allah nyungkeun tuangeunana. Dina tuangan teman sudah ada kenikmatan, diberi makanan sudah nikmat, setelah dimakan juga nikmat. Jadi kalau tidak beribadah kepadanya, aduh, itu wajar kumanya. Asana? Gitu. Seteng-teingan gitu. Itu pantas. Jadi lamun jelema teu salat, teu ibadah, teu nanaon ka Allah, asa sigah naonnya banyak. Sateu kudu kitu maksiat ka Allah teh. Ada jama mah diciptakeun ku Allah teh kan sagalana ti Allah. Sagalana disediakeun ku Allah. Lamun doraka jelema asa teu pantes gitunya doraka ka Allah. Nah habat aya nu doraka
Nah, itu adalah manusia yang lupa bahwa dirinya berasal dari Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau kita sudah menyadari ke sana, hidup itu Pak akan dipersembahkan, akan diabdikan kepada Ar-Rahman. Dari mulai tidur sampai bangun tidur. Atak tidur nage umat muslimah kumaha Pak? Serahkan diri kepada Allah. Bismikallahumma amutu wa ahya. Atau dibalik Pak, Bismikallahumma ahya wa amut. Kayak hari tidur teh maot heula atau hirup heula. Pan bade tidur teh Pak, di antarana ditidurkan itu dimatikan Pak orang teh. Terus bangun dihidupkan kembali. Nah, semuanya diserahkan kepada Allah. Kenapa? Karena ketika tidur Pak tidak tahu apa-apa. Ayalnya karena celi, ma apa orang teh Pak? Tidak akan tahu ada makhluk hidup yang masuk ke dalam telinga kita. Allah sudah jaga. Di dalam telinga kita ada sebuah zat yang apabila makhluk hidup masuk ke sana, terjadi asup. Tidak jadi masuk. Kalaupun masuk, dia akan tidak bisa keluar lagi, dikorek. Separuh air mantu ka dia Pak, dikitu teh paeh teh Pak. Sabdan rasana tai ceuli teh kumaha Pak? Berarti sok dikit. Pahitnya itu Pak bukan sembarang pahit, bukan untuk dirasakan, tapi untuk perlindungan terhadap telinga kita dari Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Jangankan sedang terjaga, tertidur pun itu tetap berfungsi. Jantung ku Allah terus dikompakkan Pak ketika kita tidur. Siapa yang bisa melakukan itu kecuali Ar-Rahman. Jadi yuk badun sok ibadah ke Allah, jangan melupakan Allah. Semuanya harus atas perintah Allah. Hendak ya Pak, urang teh hirup di dunia teh capek Pak. Capek teh Pak? Ayeuna teh capek? Capek Pak. Nu taat capek, nu maksiat oge capek. Nu takwa capek, nu doraka oge capek. Matak capek. Nah, orang yang beriman itu harus sesuai dengan perintah Allah. Cik Pak lamun usaha nu halal perlu waktu, aya nu haram perlu waktu, perlu tenaga. Dua-duanya juga perlu tenaga. Cuman pertanyaannya, siapa yang dapat pahala dari bekerjanya? Yaitu orang yang bekerja, yang pekerjaannya itu halal. Siapa orang yang dapat pahala dari berobat? Yaitu orang yang berobatnya berobat ka dokter mayar pada ka dukun. Itu ka dukun mayar, ka dokter mayar. Mana nu mayarna jadi pahala Pak? Ari ka dukun jadi dosa, jadi pahala. Pancager sarua cenah. Nah, kita umat Islam Pak bukan mengejar sembuh dan tidak sembuhnya. Karena kesembuhan, kesakitan, penyakit, kesehatan itu milik Allah Pak. Laporkan ke Allah. Lamun dilaporkan ke salianti Allah atau melapor kepada orang yang tidak dihalalkan oleh Allah, sarua capek Pak, mau menang buruh. Tapi kalau kita ke tempat yang halal dapat pahala. Kalau ke tidak tempat yang halal dapat dosa. Sudah mah tidak dapat dosa, sakit deh Pak. Jadi tidak ada satu masalah pun di dunia yang diizinkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulnya kepada selain Ar-Rahman. Kudu ka Allah nanaon ge Pak. Matak memeh berobat teh langsung ka dokter atau ngaduang heula Pak? Ngaduang heula. Teu boga duit ngadoa heula atau langsung nginjem? Balikan deui Pak. Ketika tidak punya uang berdoa dulu atau langsung minjam? Rata-rata menginjem heula nya, geus hese kakara, ya Allah, manikat nu mere nginjem-nginjem acan. Pada umat Islam bebejanan naon ka Allah Pak? Ya Allah, saya tidak punya uang. Nah, kudu nginjem ka saha?
Nanya anak sahaya. Ya Allah harus minjem kepada siapa? Nanti kalau kita berlapor dulu ke Allah, Allah akan tunjukkan, Pak. Akan dipertemukan dengan siapa yang akan dipertemukan, akan ditunjukkan kepada siapa yang Allah tunjukkan. Nanti akan hasil, Pak. Lamun teu hasil oge, Pak, ringgeus ngadua mah menang naon? Pahala. Coba lamun nginjem teu ngadua heula hek teu menang. Genoknya, Pak. Nya genoknya teu mah. Mata ka Ar-Rahman heula, Pak, kasang maha pengasih yang memberi sebelum memberi dan memberi setelah memberi, Pak. Urang ge cekareke kereteg niat, ya Allah, nah kareke kitu mah geus dibere pahala, Pak. Nah jancan menang injeunmanana. Gitu ta, Pak. Jadi di sini kita mengkaji tauhid lewat asma-asma Allah di Asmaul Husna itu supaya hidupnya tegaplah, Pak. Nanaon tapi ada pahala yang kita dapatkan ketika segalanya diserahkan kepada Ar-Rahman. Mudah-mudahan ayat ini sebagai penuntun kita dalam menjalani dan menghadapi kehidupan ini. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.